niat awal Anda beternak itu apa? Ya, niat Anda beternak awal itu apa? Ini akan mempengaruhi proses perjalanan Anda. Akan mempengaruhi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas sedikit tentang teman-teman yang mau beternak perkutut. Ya, intinya di sini jangan beternak perkutut kalau Anda tidak memahami ini. Yang pertama apa? Jangan terlalu ambisius masalah hasil. Nah, di sini jadi momok yang paling menakutkan dari seorang peternak itu ya itu. Ya, dia sangat mengharapkan hasil sementara dia lupa akan prosesnya. Ya, dia terlalu terbuai dengan iming-iming peternak sebelumnya. Mas sana jual kutut dapat mobil. Mas sana jual kutut dapat motor. Akhirnya Anda tergiur untuk ternak itu. Sedangkan Anda tidak mempunyai skill itu. Lah, katanya Mas mau usaha itu yang penting bekerja dan bekerja. Betul. Yang jadi masalah itu biasanya setelah Anda mulai bekerja itu Anda tidak mau belajar. Ya. Karena apa? Belajar terus tanpa bekerja bohong, ya. Niat tanpa bekerja sama saja bohong. Niat Anda beternak tapi Anda beternak sama saja bohong, kan itu. Tetapi ketika Anda beternak dan Anda tidak belajar, sama saja ya, Anda tidak akan menuai hasil yang maksimal. Nah, yang jadi momok peternak awal itu yaitu dia terlalu ambisius masalah hasil. Dia tidak mau berproses yang sangat rumit. Orang yang Anda pandang sudah dapat montor dari kutut, ya kalau saya sudah 2 atau 3 montor. Ya, montor saya tukar kutut sudah 2, yang bersih montor dengan kutut langsung, tidak ada tambahan uang dari lainnya, itu 2 montor. Ya, satu Vario, yang satu CS1. Nah, kembali lagi ke pokok teman. Jadi Anda lihat skill orang tersebut 2-3 tahun yang lalu. Seperti Anda ketika melihat saya seperti ini, Anda harusnya membayangkan posisi saya 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Bagaimana ekstrimnya saya memulai peternakan ini, ya. Bagaimana saya berjuang dari nol sampai sekarang ini. Karena saya sendiri dulunya tidak bisa berdagang perkutut. Dulunya tidak bisa beternak perkutut. Nah, saya juga mengalami masa ekstrim. Perkutut mati banyak, ya. Indukan nggak produk-produk. Uang belanja saya belikan kutut malah mati, ya, rugi 2 kali lipat. Uang belanja nggak ada, perkutut nggak ada hasilnya, kan itu. Ini sangat ekstrim teman. Jadi Anda bisa lihat di beranda saya perjalanan singkat ternak Hanbut Famawi itu bagaimana. Nah, di situ bisa Anda jadikan sedikit gambaran untuk Anda untuk memulai peternakan perkutut. Ya, sekali lagi jangan tergiur masalah hasil besar. Karena hasil besar itu juga usaha yang besar pula. Nggak ada sesuatu yang besar itu tiba-tiba muncul tanpa ada imbal balik dari awalnya. Ya, jadi untuk teman-teman jangan terlalu ambisius masalah hasil. Yang kedua apa? Yang kedua, Anda ya belajar. Sebagai peternak pemula, Anda harus siap belajar dan belajar. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Karena apa teman? Perubahan strategi dagang, perubahan materi dalam ternak itu selalu bergulir. Karena apa? Ini bukan makanan pokok. Ini bukan kebutuhan pokok kutut ya. Kalau kita jualnya itu ayam potong, ayam petelur, itu mungkin tidak serumit ini. Karena apa? Pasarnya ada. Kalau nggak laku digoreng. Kalau nggak laku makan sendiri bisa. Tapi kalau perkutut, nah di sini Anda harus berpikir ekstrim lebih dari mereka. Jangan Anda kira beternak perkutut ini lebih mudah daripada jualan roti. Jangan Anda kira beternak perkutut ini lebih mudah dari jualan ayam.
lebih sulit lagi. Karena apa? Perkutut adalah kebutuhan sekunder. Tidak semua orang mau beli perkutut. Jangankan beli, tidak semua orang mau dikasih perkutut. Ya, tetapi kalau ayam, telur, itu saya kira nggak beli pun dikasih mau. Semua orang, bahkan anak kecil pun. Nah, di sini bedanya sangat tajam. Jadi teman-teman, kalau tidak siap untuk belajar dan belajar memahami situasi, kondisi lapangan, materi ternak apa yang harus disiapkan, ya jangan ternak. Ya, saya itu kasihan kadang. Ya, kalau saya itu cuma memikirkan untung laba saja, insya Allah saya sudah banyak untung. Ya, meskipun sekarang juga banyak juga, tapi mungkin akan berkali lipat. Karena saya itu tidak mau pembeli dari saya itu menyesal. Saya usahakan semaksimal mungkin jangan menyesal. Ya, saya gambarkan makanya di video-video ini saya terangkan sedetail mungkin untuk Anda pelajari. Ya, ketika Anda menonton paling nggak 50% dari video yang saya buat di YouTube ini, insya Allah Anda akan menyesal kalau beli. Ya, kalau beli perkutut di saya ataupun di orang lain. Ya, jadi belinya nggak harus ke saya, ke siapapun. Kalau Anda melajari kenapa harus beli indukan, kenapa harus beli anakan perkutut itu yang sudah umur, itu ada semua alasan-alasan di sana. Nah, ketika Anda sudah mengerti alasan-alasan itu dan tetap menerjang tidak sesuai dengan aturan itu, ya itu kan urusan pribadi Anda. Nah, paling tidak gambaran yang saya berikan ini pernah saya alami. Yang namanya pernah saya alami, biasanya rata-rata hal serupa akan terjadi kepada Anda ketika Anda melakukan apa yang saya lakukan. Kan itu. Jadi sekali lagi teman-teman, teruslah belajar ya. Karena dalam agama Islam pun diajarkan orang itu disuruh menuntut ilmu minal lahdi ilal mahdi. Jadi dari ayunan kita sudah belajar bagaimana cara kita ngomong, bagaimana kita merangkak, bagaimana kita jalan, itu kita pelajari semua ya. Jatuh bangun biasa ya, nggak ada anak kecil itu lahir langsung jalan, nggak ada ya. Ini yang saya katakan umum loh ya, bukan mas di sana lahir bisa langsung lari ya, monggo, itu kan keajaiban khusus ya, keistimewaan khusus. Yang saya omongkan di sini adalah umumnya anak lahir itu nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, mereka berjalan dengan belajar. Begitupun peternakan ya, peternakan itu bisa lari ketika Anda mau melalui proses dari merangkak. Nah, jangan Anda langsung dikatakan si A, oh ternak kutut saja mudah, ini gini langsung Anda ternak. Oh, boleh ngikutin, boleh, tetapi harus belajar ya. Jadi harus Anda perhitungkan betul-betul ketika Anda memulai belajar itu yang Anda siapkan apa saja. Mental Anda harus disiapkan betul-betul. Supaya apa? Supaya Anda tidak menyesal di kemudian hari ya. Karena apa? Ketika Anda memulai peternak, yang mengatakan ternak itu mudah, yang mengatakan hasilnya banyak dari perkutut, itu pun ketika Anda jatuh, mereka juga saya yakin tidak akan menolong Anda 100%. Bahkan mungkin mereka akan pura-pura tidak tahu, kan gitu. Nah, untuk itu Anda persiapkan matang-matang ya. Lumas berarti salah mereka yang dia mengajarin kita, tetapi ujung-ujungnya kita ditinggalkan. Bukan salah mereka, yang salah ya kita sendiri ya. Jangan menyalahkan orang lain. Saya seringkali ngomong kepada teman-teman, walaupun memang mereka salah, tetapi kalau kita mau berbesar hati, kita menyadari kekurangan kita karena akan ilmu, insya Allah semua akan baik-baik saja, dan kita tidak akan jadi orang yang lemah. Kita tetap akan jadi orang yang tegar dengan cara seperti itu. Oke, jadi intinya kita harus baik-baik dalam mengawali ternak. Niatin yang bagus ya, niatin yang bagus. Yang terakhir, 3 kunci pokok ini. Niat awal Anda beternak itu apa? Ya, niat Anda beternak awal itu apa? Ini akan mempengaruhi proses perjalanan Anda, akan mempengaruhi hasil akhir dari peternakan Anda. Ketika niat Anda ternak awal ini cuma sampingan, secara otomatis hasilnya pun akan sampingan. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya Anda tetap akan
malas untuk belajar. Kalaupun tidak malas, niat belajar Anda untuk memperbaiki skill Anda tetap akan kurang. Karena apa? Dalam sebuah kata-kata orang bijak itu, kesuksesan itu tidak akan diraih oleh orang yang tidak mencintai apa yang dia kerjakan. Ya, orang yang tidak cinta akan pekerjaannya itu katanya tidak akan sukses. Oke, jadi cinta itu nomor satu. Niati yang bagus untuk hasil apa? Kalau hasil Anda, saya niat kerja ternak perkutut untuk menghidupi anak istri saya. Ini saya yakin perjalanan Anda akan beda dengan orang yang niat sampingan tadi. Ya, saya yakin dengan saya yakinnya ini akan beda dengan orang yang saya ternak ikut-ikutan saja, hasilnya juga ikut-ikutan. Orangnya yang diikutin jatuh, dia jatuh juga. Tapi kalau Anda niatin untuk anak istri, untuk orang tua, ya saya usaha ini supaya berhasil bisa membahagiakan orang tua, anak istri. Nah, perjalanan Anda akan memang ekstrim, tetapi Anda akan mengalami hal yang luar biasa di akhir peternakan Anda. Anda tidak akan mudah menyerah. Anda akan terus berusaha bagaimana perkutut ini lebih baik lagi, dan tentunya laku di pasaran, dan kalau bisa nomor 1 se-Indonesia. Nah, karena apa? Anda melihat anak Anda menangis, pengen apa? Anda melihat istri Anda pengen apa? Ini akan menambah emosi Anda, akan menambah daya juang Anda dalam mencari rezeki dalam peternakan perkutut kita. Sekian, semoga bermanfaat. Salam perkutut, sampai patut.